Anda mungkin nggak sadar ya, tapi ada seorang filsuf Yunani kuno yang ikut nentuin cara Anda berpikir setiap hari. Serius. Mulai dari cara Anda menang dalam adu argumen, cara Anda mencari kebahagiaan, bahkan sampai cara Anda nyusun file di laptop. Namanya Aristoteles. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana pemikirannya yang udah berumur 2300 tahun itu sampai sekarang masih jadi semacam sistem operasi buat otak kita semua. Dan ini bukan omong kosong atau dilebih-lebihkan loh. Pertanyaannya beneran valid. Gimana ceritanya cetak biru pemikiran satu orang bisa mendominasi dunia intelektual mulai dari filsafat, sains, sampai politik selama lebih dari 2000 tahun? Ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa. Ini kayak kita lagi menyelidiki DNA dari cara kita berpikir. Oke, jadi siapa sih sebenarnya sosok di balik semua ini? Perjalanan hidupnya aja udah kayak skenario film. Bayangin ya, dia itu murid kesayangannya filsuf legendaris, Plato, dan belajar sama dia selama 20 tahun. Terus, dia jadi guru privatnya salah satu penakluk terbesar dalam sejarah, Alexander Agung. Dan puncaknya, dia balik ke Athena buat bikin sekolahnya sendiri, Lyceum, yang langsung jadi saingan sekolah gurunya. Luar biasa kan alur hidupnya? Nah, warisan terbesarnya yang pertama, dia itu kayak ngasih kita buku manual buat berpikir. Sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai logika. Aristoteles sendiri nyebut karyanya soal logika itu organon, yang artinya alat. Coba deh pikirin, buat dia, logika itu bukan sekedar teori yang ngawang-ngawang. Bukan, itu adalah sebuah perkakas, beneran kayak palu atau gergaji, yang bisa kita pakai buat ngebangun argumen yang kokoh, sekaligus ngebongkar argumen orang lain yang rapuh. Inilah fondasi dari berpikir kritis. Dan ini dia alat andalannya, silogisme. Strukturnya simple tapi kuat banget. Gini, kalau premis pertama dan kedua itu benar, maka kesimpulannya itu udah pasti benar, mutlak, nggak bisa dibantah. Ini tuh kayak rumus matematika, tapi untuk argumen. Sebelum ada Aristoteles, debat itu seringnya kacau balau. Dengan ini, dia ngasih kita cara buat mencapai sebuah kepastian yang logis. Sebuah revolusi total dalam cara manusia berdebat. Intinya gini, setiap kali Anda nyusun argumen secara runut, entah itu buat meyakinin teman, presentasi di depan atasan, atau bahkan nulis esai, Anda itu sebenarnya lagi pakai peta jalan yang digambar sama Aristoteles. Dari ruang sidang sampai laboratorium, fondasi logis yang dia bangun itu ada di mana-mana. Oke, kita udah punya alat yang canggih buat berpikir jernih. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Alat ini dipakai buat apa? Menurut Aristoteles, jawabannya cuma satu, untuk mencapai tujuan terbesar dalam hidup, yaitu kebahagiaan. Tapi, tunggu dulu. Bahagia yang dia maksud itu bukan sekedar senang-senang sesaat. Dia nyebutnya eudaimonia. Jadi, lupain kebahagiaan yang didapat dari nonton film bagus atau makan enak. Eudaimonia itu lebih dalam, lebih kayak bertumbuh atau memakmurkan diri, jadi versi terbaik dari diri kita. Ini bukan soal merasa baik, tapi soal menjadi baik. Dan inilah kata dia, tujuan utama hidup manusia. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bertumbuh dan mencapai eudaimonia ini? Nah, jawaban Aristoteles ternyata sangat praktis dan elegan. Kuncinya, temukan jalan tengah. Ini dia yang disebut jalan tengah emas. Menurut dia, setiap kebajikan atau sifat baik itu sebenarnya adalah titik seimbang di antara dua sifat buruk yang ekstrim. Contoh paling gampang, keberanian. Di satu sisi ada sifat pengecut, di sisi lain ada sifat nekat atau gegabah. Nah, keberanian yang sejati itu ada persis di tengah-tengahnya. Coba deh terapin ini di hidup Anda. Keseimbangan antara kerja terlalu keras dan terlalu malas, atau antara super hemat dan super boros. Kita semua, secara sadar atau enggak, sebenarnya lagi nyari jalan tengahnya Aristoteles. Tapi Aristoteles nggak berhenti di situ. Setelah dia memetakan cara kerja pikiran dan moralitas manusia, dia ngalihin pandangannya keluar, ke seluruh alam semesta. Ambisinya gila, dia pengen tahu cara kerja, ya segalanya. Kunci untuk memahami alam semesta, menurut dia, adalah dengan selalu bertanya untuk apa. Dia percaya semua hal itu punya tujuan atau telos. Biji pohon ek tujuannya jadi pohon ek yang besar. Ulat tujuannya jadi kupu-kupu. Pandangan bahwa segala sesuatu di alam ini punya tujuan akhir, inilah yang jadi inti dari ilmu pengetahuannya. Nah, untuk menjawab mengapa secara tuntas, dia menciptakan kerangka kerja yang namanya 4 penyebab. Kita pakai contoh simpel ya, sebuah kursi.
Pertama, penyebab material. Kursi ini dibuat dari apa? Kayu. Kedua, penyebab formal. Bentuk atau desainnya apa? Desain kursi. Ketiga, penyebab efisien. Siapa yang bikin? Tukang kayu. Dan yang paling penting buat dia, penyebab final. Tujuannya apa? Untuk diduduki. Dengan 4 pertanyaan ini, Aristoteles percaya kita bisa memahami esensi dari benda apapun. Pendekatannya yang super obsesif dalam mengamati, mengklasifikasi, dan mencari tujuan segala hal, terutama di bidang biologi, di mana dia sampai mendokumentasikan lebih dari 500 spesies hewan, nah inilah yang akhirnya membuat dia dijuluki Bapak Ilmu Pengetahuan. Dia mengubah filsafat dari yang tadinya cuma perenungan, jadi sebuah investigasi aktif terhadap dunia nyata. Jadi, gimana ceritanya ide-ide sehebat ini bisa bertahan dan menyebar ke seluruh dunia? Kisah perjalanannya hampir sama luar biasanya dengan ide-idenya itu sendiri. Jadi begini, ketika Eropa memasuki abad ke-8, banyak banget karya Aristoteles yang hilang atau terlupakan di sana. Untungnya, obor pengetahuannya ini dipegang erat dan diselamatkan oleh para cendekiawan di dunia Islam. Tokoh-tokoh hebat seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd tidak cuma menerjemahkan teks-teksnya, tapi mereka juga mempelajarinya secara mendalam, mengembangkannya, dan menjaga api pemikiran Aristoteles tetap menyala terang. Kemudian melalui terjemahan dari bahasa Arab, karya-karya ini akhirnya pulang lagi ke Eropa. Dan di sana, seorang teolog bernama Thomas Aquinas melakukan sesuatu yang monumental. Dia menyatukan logika Aristoteles yang super rasional dengan teologi Kristen. Hasilnya, Aristoteles dinobatkan sebagai sang filsuf dan pemikirannya jadi pilar intelektual utama bagi gereja dan universitas di seluruh Eropa selama berabad-abad. Dan disinilah ada ironi yang indah. Banyak kesimpulan sains Aristoteles, misalnya soal bumi sebagai pusat alam semesta, akhirnya kan terbukti keliru. Tapi ini yang paling penting, justru cara berpikirnya, penekanannya pada observasi, logika, dan klasifikasi, itulah yang menjadi fondasi yang memungkinkan para ilmuwan seperti Galileo dan Newton untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu seolah-olah harus berdiri di atas pundak Aristoteles dulu untuk bisa melihat lebih jauh. Coba direnungkan sejenak. 2000 tahun lebih. Ide-ide dari satu orang nggak cuma bertahan, tapi benar-benar menjadi kurikulum wajib, ikut membentuk doktrin agama, dan bahkan jadi landasan bagi lahirnya sains modern. Skala pengaruhnya itu sulit banget buat dibayangkan. Coba lihat di sekeliling kita hari ini. Struktur argumen dalam ilmu logika, cara kita mengklasifikasikan spesies dalam biologi, perdebatan tentang etika sampai teori-teori politik, jejak pemikiran Aristoteles ada di mana-mana. Dia bukan cuma seorang pemikir hebat, dia adalah arsitek utama dari bangunan intelektual dunia kita. Jadi, kita kembali ke titik awal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana Aristoteles membentuk dunia, tapi bagaimana dia masih membentuk Anda setiap hari. Saat Anda menimbang-nimbang untung rugi sebuah keputusan, Anda sedang menggunakan logikanya. Saat Anda mencoba mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Anda sedang mencari jalan tengahnya. Jadi coba pikirkan, tanpa Anda sadari, di bagian mana dari hidup Anda sebenarnya adalah seorang pengikut Aristoteles.